kita yang terhormat Ustadz Haji Abdullah At-Tamimi, kami persilakan. Touring nak ke situ? Kan ini kan touring tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa karrim wa taraham wa tahannan ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza hatta al-qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, para alim, para ulama, bapak-bapak kiai, bapak-bapak ustadz, ibu-ibu ustadzah, yang kami muliakan segenap sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, wabil khusus yang kami muliakan keluarga besar daripada Bapak Haji Hasanuddin, wabil khusus juga yang kami hormati, kami muliakan orang tua kami Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Toha MSI. Beliau betul tadi disampaikan dulu adalah sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah sudah cukup lama tidak ketemu lagi. Tambah ganteng, tambah muda. Kita doakan semoga beliau ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Yang kami hormati semua saja keluarga besar daripada Sohibul Hajah, wabil khusus adinda kami Al-Ustadz Bribtu Prasetya Mahasabila dan istri yaitu Siti Aminah SH MH, dua-duanya adalah santri daripada orang tua kami almarhum Romo Kiai Haji Muhammad Mudarris SM. Alhamdulillah, ini tidak tahu apa sebutannya. Kalau wong Jawa nyebutnya pekco, ngepek konco. Iya, mungkin ini dulu awalnya dari cinlok, cinta lokasi ketika di pesantren, pernah kelirik Praska Aminah, lama berpisah karena masing-masing melanjutkan pendidikan di tempat yang berbeda. Yang satu pendidikan polisi, yang satu akademisi. Tapi kemudian oleh Allah dipertemukan kembali menjadi jodoh, namanya CLBK. Kalau budak sekarang cinta lama bersemi kembali. Alhamdulillah dari sepasang sudah lahir ini anak keberapa? Kedua, Pras. Uji Bapak Rian tadi, anak tidak usah banyak-banyak, dua. Adiknya berunding lah. Kalau nak niru kiai berarti 10. Iya, tapi biasanya santri itu kalau nak sama dengan kiai, kalau kaget nyaingi kiai kualat, separuh jadilah 5. Alhamdulillah. Dan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semua saja yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa santriwan dan santri putri dari Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Berikut rekan kami sesama ustadz di pondok, yaitu Al-Ustadz Imam Fishan dan Ustadz Iswahyudi yang merupakan bagian daripada tenaga pengajar dan pendidik di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan lahir batin, jasmani maupun rohani, sehingga kita semua dapat bersama-sama menghadiri daripada undangan saudara kita seiman, seagama, sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan tasyakuran dan akikoh daripada jabang bayi yang tadi telah diresmikan namanya dengan nama Satya Az-Zair Prasetya
bin Bribtu Prasetya Mahasabila. Semoga kehadiran kita semua di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal ibadah, sebagai amal kebaikan, dan setiap doa yang dipanjatkan di majelis ini menjadi doa yang makbul, yang mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas kita manusia ini menyebut anak itu sebagai nikmat. Umumnya kita menyebut anak keturunan itu sebagai anugerah. Umumnya manusia, seluruh manusia kalau dikasih anak itu pasti senangnya Masya Allah. Padahal kalau merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, justru Allah tidak pernah menyebut anak sebagai nikmat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Justru harta dan anak-anak. Jadi derajat pangkat anak itu sama dengan harta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dua-duanya ini adalah alat. Kalau kepingin kita ini selamat dunia, selamat akhirat, jangan sampai salah dan sembarangan mempergunakan dan mengolah harta dan anak-anak. Kedua-duanya adalah fitnah. Fitnah menurut makna asal artinya adalah ujian atau cobaan, bukan anugerah yang selama ini selalu kita pahami sebagai seperti nikmat, seperti orang yang naik gaji, orang yang naik jabatan, orang yang naik pangkat, mengartikan semua sebagai nikmat yang baru. Padahal hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, anak dan keturunan bukanlah nikmat melainkan fitnah. Maksudnya apa? Kalau benar maka menjamin kepastian untuk seorang orang tua diselamatkan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Tapi kepleset dikit bae cara ngolah anak, cara ndedek anak, lalai sedikit saja dari apa yang harusnya diperhatikan pendidikan itu kepada anak, wabil khusus pendidikan tentang pengenalan anak kita terhadap Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, meleset dikit, lalai sedikit, sesungguhnya anak adalah sumber pengantar utama orang tuanya menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masyhur dulu di zaman ulama dulu ada dua orang anak. Budak ini lahirnya selisih kacek, umurnya sedikit. Yang si kok lahir hari ini, besoknya lahir yang lain pula. Akhirnya dua anak ini tumbuh besar menjadi kawan yang akrab. Jadi kawan main waktu kecil, main ekar, main layangan, nyari iwak di paret bareng budak dua ini. Ketika anak ini sudah masuk kepada usia tamyiz dan sudah saatnya diberikan pendidikan yang serius, ternyata kedua orang tuanya adalah orang tua yang memiliki tipikal pemikiran dan ideologi pendidikan yang berbeda untuk anak-anaknya. Yang satu mengartikan sukses adalah sa'adatul akhirah. Yang satu mengartikan anak yang sukses, orang yang sukses adalah orang yang dapat mencapai keberuntungan akhirat. Tetapi yang satu orang tua kawannya ngomong, lah sa'adah, as-sa'adah, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan bukan akhirat, tapi keberuntungan adalah sa'adatud dunia, keberuntungan dunia. Maka yang sikok mendidik anaknya dengan didikan-didikan Allah dan Rasulnya, yang satu dididik dengan didikan-didikan duniawiyah, sehingga fokusnya adalah mencari dunia sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka lupa, manusia seringkali lupa bahwasanya sesungguhnya dunia sudah dipasti, dunia sudah dikadar dengan kadar yang pasti, dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keselamatan akhirat, surga dan neraka adalah sesuatu yang harus kita upayakan seorang diri. Kalau memang dunia itu harus hadir ke orang yang berilmu, orang yang memiliki akal dan keilmuan tinggi, baru dia bisa jadi wong berduit, maka niscaya kucing, sapi, kambing mati karena mereka makhluk Allah yang tidak berilmu.
maka niscaya orang yang hilang kewarasan akalnya menjadi orang gila, niscaya tidak akan bertahan lama hidupnya, karena dengan tanpa ilmu maka dia tidak akan mendapatkan rezeki. Pemahaman seperti ini diluruskan oleh ulama. Sesungguhnya yang mendatangkan rezeki adalah murni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya, Allah akan menunjukkan ke dalam hati hambanya jalan untuk bagaimana cara menjemput rezeki itu. Tinggal bagaimana caranya. Ada piring di depan kita, tinggal makan. Ini sudah dijatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi cara ngambeknya yang salah bisa bernilai mulia. Cara ngambeknya bisa menyebabkan bernilai mulia di sisi Allah, tetapi juga bisa bernilai hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu-ibu nyuguhkan ke depan anaknya nasi ayam, sudah tinggal makan be budak itu. Kalau dia pinter, budak yang ngerti tentang tata kebaikan, tentang peraturan dan norma kebaikan, maka dia akan mengambil makanan itu dengan kanan tangannya yang kanan, sembari mulutnya mengucapkan doa dan bismillahirrahmanirrahim. Maka yang hadir adalah senyuman di lisan ibunya. Alhamdulillah anakku anak pinter, alhamdulillah anakku anak soleh, ku doakan nak kau sukses dunia akhirat. Tetapi kebalikannya, ketika seorang ibu menyuguhkan sepiring nasi di hadapan anaknya, tiba-tiba anak itu mengaduk nasi itu dengan kaki sebelah kirinya, apa yang terjadi? Tinggal dimakan. Cara ngambilnya salah, maka reaksi yang timbul akan berbeda. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah memastikan bagaimana kita mengambil, menghabiskan, memanfaatkan rezeki itu dengan cara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak yang kecil tumbuh sikok dididik dengan kehidupan cinta kepada Allah, yang satu cinta kepada dunia, maka ternyata ini bertumbuh besar sampai akhirnya tiba masa tua keduanya. Dan Masya Allah, Allah takdirkan keduanya ini karena kecil bareng, main bareng, tua bareng, sakitnya bareng pula. Sakitnya bareng pulau. Apa yang terjadi? Yang satu anak yang cinta dunia, masa mudanya dihabiskan dengan mabuk dunia, dan dia berprofesi sebagai orang yang menjual rumput yang memabukkan. Dalam bahasa kitab disebut dengan al-hasis. Hasis kalau zaman sekarang ini rumput ganja. Sehari-hari dia menawarkan dagangan ganjanya dengan mengulang-ulang ucapan hazmah bifalas, hazmah bifalas, seikat sejuta, seikat sejuta setiap hari. Kalau di Upin Ipin ada Mail yang tiap hari ngomong 2 singgit, 2 singgit. Itu jadi wirid kesehariannya, itu jadi zikir yang selalu diucapkan oleh mulutnya. Sedangkan kawannya yang lain yang dididik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, lisannya setiap hari mengulang-ulang bacaan Al-Quran, bacaan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Keduanya sakaratul maut, menghadapi kematian dalam waktu yang hampir bersamaan. Maka ulama yang satu datang ini kepada yang pertama, yang tukang jual ganja, ditalkin kupingnya budak ini, ditalkin kupingnya orang itu yang tadi kawan dari kecil sampai itu, ditalkin oleh ulama, la ilaha illallah. Mulutnya tak pacak mengucapkan la ilaha illallah, yang muncul ketika mengulangi adalah hazmah bifalas, seikat sejuta. Ditalkin lagi, nah tak beres wong ini. Talkin lagi, la ilaha illallah, hazmah bifalas. Tak tersebut la ilaha illallah. Maka yang biasa dia sebut itulah yang akan muncul di lisannya ketika dia menjemput kematian. Datang kemudian ke rumah yang satunya yang sedang sakaratul maut, ditalkin telinganya, la ilaha illallah. Mulutnya juga tidak mengulangi la ilaha illallah, melainkan yang diucapkan di lisannya adalah membaca surah Toha dari ayat 1 sampai ayat 8. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Seterusnya kaget ini ulama, ditalkin kalimah thayyibah yang dibaca surah Toha 8 ayat. Coba ulang
diulangi lagi. Kalau kurang jelas Joni denger, didekatkan lagi la ilaha illallah, yang diulangi tetap sama. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, dan seterusnya saya itu sampai diulang-ulang. Maka kata ulama yang satu yang lebih bijak, biarkan, karena sesungguhnya dia mengucapkan itu karena Quran selalu berada di dalam hatinya, selalu ia cintai sepanjang hidupnya, maka pasti akan dijamin oleh sebab berkah dan syafaat Quran itu dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip pendidikan pengenalan kepada anak, pastikan kalau kita galak belajar dari kitab-kitabnya para ulama, kitabnya para pewaris Nabi, sesungguhnya hal yang pertama yang wajib bagi orang tua untuk disampaikan kepada anaknya ketika anaknya sudah mampu mendengar suara-suara, apa yang wajib disampaikan? Awwalu ma wajaba, pertama hal pertama yang paling wajib diajarkan kepada seorang bapak atau ibu kepada anak-anaknya bukanlah tentang nyanyian balonku ada 5. Hari ini uang zaman sekarang, emak-emak zaman sekarang kalau ngendong anaknya yang dinyanyikan Nina Bobo. Nina itu siapa? Sampai hari ini aku tidak tahu yang mana namanya Nina yang dalam lagu itu. Nina Bobo. Tapi kalau nyai-nyai kita zaman dulu, nenek-nenek kita, kiai-kiai kita, kakek-kakek kita zaman dulu, bapak kita zaman dulu, ketika gendong anak yang rewel, setiap hari lisannya hanya mengulang kalimat thayyibah, miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau orang Jawa begitu mentalkin anak ketika bayi rewel, ditalkin dengan kalimat thayyibah. Tapi hari ini orang tua sudah mentalkin dengan balonku ada 5, mentalkin dengan Nina Bobo, mentalkin, bahkan ada yang menyanyikan lagu cinta satu malam sambil gendong anak-anaknya. Maka akan diadopsi oleh anak itu menjadi pendidikan pertama yang menancap di dalam hati anak itu, dan anak itu akan tumbuh sebagaimana apa yang ditancapkan ke dalam hatinya pertama kali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagian guru-guru kami mengatakan, apabila kamu datang ke satu undangan yang di situ terlalu banyak hiburan-hiburan duniawiyah yang ditampilkan, maka silahkan kamu datang, tapi tinggalkan anakmu di rumah. Itu kata guru saya. Kalau kamu punya anak bayi, datang kondangan, ada biduan joget, kamu datang lagi lah, kaulah kebanyakan dosa. Ya lah tua juga. Yang anakmu yang kecil ini tinggal di rumah. Jangan sampai, kenapa? Karena biarkan anakmu itu tetap bersih dan suci, sehingga meskipun dosamu yang begitu banyak, anakmu akan tumbuh menjadi anak yang soleh, dan nanti di akhirat akan dapat mensyafaatimu sebagai orang tuanya, sehingga memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah yang lain ada disampaikan oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qulyubi di dalam kitab An-Nawadir. Ada dulu ulama, seorang qadhi. Qadhi itu orang yang memang diangkat oleh khalifah untuk mengambil keputusan-keputusan krusial tentang agama. Ada ulama yang meninggal dunia meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Saat suaminya sudah meninggal dunia, tidak lama istri ini melahirkan. Ketika itu dirawatlah seorang diri anak ini oleh ibunya, dan ketika mulai beranjak dewasa, falamma tara'ra'a, ketika anak ini tumbuh besar dewasa, mampu memahami sebuah pengajaran, setiap hari ibunya berjalan menuntun anaknya untuk mengantar anaknya ke ustadz yang ahli membaca Al-Quran, sehingga setiap hari anak ini ditalkin dengan bacaan-bacaan Al-Quran oleh gurunya. Apa yang terjadi ketika anak ini baru bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala yarfa'ul azaba an abihi, Allah mengangkat azab daripada kedua orang tua, daripada bapaknya yang sudah meninggal dunia. Kemudian malaikat bertanya, ya Allah, apa sebabnya kebaikanmu mengangkat siksa daripada orang tuanya? Ini ulama pak, bapaknya lagi masih disiksa di sana, tandanya masih punya dosa. Orang soleh, ini qadhi, masih punya sisa dosa yang bakal menyebabkan disiksa nanti di alam kubur atau di akhirat. Ini ulama besar, masih disiksa, disetop siksanya oleh Allah, diangkat. Oleh sebab apa? Allah berkata, sesungguhnya aku malu anak dia ini mulutnya mengucapkan namaku,
berzikir, menyebut aku, maka aku malu kalau harus membalas perlakuan baik anak ini dengan menyiksa orang tuanya. Maka sejak saat ini ketika lisan anaknya mengucapkan namaku, zikir dari waktu demi waktu, bacaan Quran hari demi hari dia lantunkan, maka niscaya aku akan terus mengangkat siksaan daripada orang tuanya. Kebalikannya, dalam dunia Islam, kalau ada mafhum muwafaqah, pemahaman yang berkesesuaian, maka pasti ada mafhum mukhalafah, pemahaman yang berkebalikan. Kalau orang tuanya berhasil didik anak-anak jadi anak soleh, manfaat untuk orang tua di alam kubur, mengangkat azabnya orang tua. Tapi kebalikannya, ada kiai, ada ulama nalak ke anak, biar kelak aku nih kiai, paling anak aku tak jauh-jauh jadi pecah aku juga, tapi tidak dididik, terlalu ngerasa pede. Maka hari ini Pak, mohon maaf, kita fair saja. Hari ini mulai banyak yang bapaknya ulama, anaknya tak baca ngaji. Bapaknya ustadz, anaknya tak kenal dengan Al-Quran. Bapaknya imam di masjid, anaknya datang ke masjid lagi tak pernah, tak nongol. Apa yang terjadi? Yang seperti inilah yang nanti akan membahayakan, memberatkan hisab dan siksaan kedua orang tuanya nanti di alam kubur sampai di alam akhirat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah antara lain penjabaran daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw majisanihi. Sesungguhnya anak itu bersih galau. Nak anak kiai, nak anak preman, nak anak maling, nak anak pezina, nak anak imam masjid, galau-galau sama bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal cak mano kedua orang tuanya. Apakah yuhawidanihi, mereka akan menanamkan nilai-nilai keyahudian kepada anak-anaknya. Tidak harus menjadikannya beragama Yahudi, tetapi berpikir selayaknya orang Yahudi yang berusaha menguasai ekonomi dunia, sehingga anaknya dididik supaya menjadi orang yang kaya terhadap dunia tapi miskin terhadap akhirat. Atau au yunassirani, dijadikan berpikiran seperti orang-orang Nasrani yang tidak punya malu dan lain sebagainya, bertelanjang di pinggir laut dan lain sebagainya. Sehingga hari ini banyak orang tua yang membiarkan anak gadisnya membuka pahanya lebar-lebar tanpa merasa sedikit pun takut akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, au yumajjisanihi, yaitu makhluk kaum yang menyembah terhadap materialistis, menjadi budak daripada dunia. Diajak anaknya berpikir dengan pola pikir orang-orang Majusi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap nafas anak kita, setiap butir nasi yang masuk ke dalam perut anak kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man akalal haram asad jawarihuhu, kata Imam Ghazali, man akalal haram, barang siapa yang pernah temakan barang haram, masuk dalam perutnya barang haram, asad jawarihuhu, maka niscaya anggota tubuhnya akan gemar diajak maksiat, nakal, saro diajak bagus. Jadi kalau ada budak diajak bagus, dinasehati, bantah, ayo koreksi rezeki kita. Apakah ada kita orang tua terselik di dalam rezeki yang kita nafkahkan kepada anak dan istri kita, harta yang sebagiannya tidak sepenuhnya halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertaubatlah atas itu semua, minta ampun kepada Allah, kembali lagi kepada apa yang sudah digariskan, diatur oleh Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ayo dikoreksi terus. Ini apalagi kalau sudah musim-musim apa? Dak lama lagi, bentar ada pilkada, ada pilpres dan lain sebagainya. Biasa banyak ini yang nyebar-nyebar ini duit-duit dalam amplop ini. Dicek. Kalau pacak yang model-model itu jangan dimakan anak. Yang rusak bapak lah kadung tua juga, galak saro diomongi. Wong tua tuh saro diomongi. Betul. Wong tuh kadang lah kadung tua malah teka. Yang malah teka. Kami pernah KKN di daerah Linggau, ini sering saya ceritakan di mana-mana. Habis yasinan di daerah Musirawas, kami waktu KKN dulu, ada bapak tua umur sudah 72 tahun. Karena di sana lampu itu di atas jam 9 mati, tidak kate listrik, pakai generator cuma sampai jam 9. Di atas jam 9 mati, pakai sandal dia terbalik, kanan di kiri, kiri di kanan. Jadi aku caro budak ini kesian, kaget dia nih kesandung, dikasih tahu biar tidak nyampa. Mohon maaf uak nih pakai sandal terbalik.
di senternya kaki, malah pala aku ditepaknya. Oi cung, kak dak dia terbalik, kak salah pakai, terbalik nah dari maika nah terbalik. Hendak kita nih bener disalah arti kemana kena tepak pala aku. Ya Allah bapak-bapak ibu-ibu, kadang-kadang kalau lah tua lah saro kita ngingetkannya. Maka ayo generasi kita perbaiki, maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ini zaman sudah akhir, setiap pelirian mata ada potensi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita masuk ke mall, yang lanang-lanang nih masuk ke mall. Setiap lirikan mata bisa bernilai dosa di hadapan Allah. Sret kelek betino, depan paha betino, nunduk betis lewat, saro nak mejem nombor, saro potensi kemaksiatan di zaman akhir ini, masya Allah. Maka kalau kita tidak berhati-hati dengan apa yang kita lakukan, cuma kadang orang tua ini pacak ngomong di depan anak tetapi tidak melakukan apa yang diajarkannya. Dia bisa nasihati anak tapi tidak pernah mengamalkan dan menunjukkan dalam teladan kesehariannya. Maka perhatikan, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal, praktek itu lebih fasih, lebih maksimal, lebih optimal daripada lisanul maqal, dari sekedar ucapan-ucapan. Kalau cuma nak nasihat, daripada kita capek ngomong sekedar ucapan dan kata-kata, daripada wong capek ngomong, tua capek ngomong, beli ke buku di Gramedia nasihat nah anak baca kau tunggui. Wong tua dak saro nak ngomel. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah anak ingin melihat bahwa orang tuanya adalah orang yang pertama kali mencontohkan kebaikan di dalam kehidupannya. Maka hari ini kalau ibu nak sholat bu, anaknya diajak. Bapak kalau nak sholat pak, anaknya diajak. Biarlah dia masih main-main sekitar kita, paling tidak matanya sudah melihat bahwa orang tuaku adalah orang yang ahli sholat, bahwa ibuku adalah ibu yang ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini aduh ibu-ibu kalau nak sholat pergilah kau nganggu baik, mak ndak khusuk menado kau, pergi kau kaget pergi main-main lah sama kawan, jangan kupernya kau ni jadi budak main. Setelah ibunya selesai sholat, selesai baca Quran, ganti nyetel gosip di TV, anaknya dicari balik lah lama pula, lo makan lo mandi sini, makan didulang sambil nonton gosip. Maka yang terjadi, anaknya menjadi saksi bahwa ibunya adalah ahlul ghibah, ahli gosip, bukan ahli sholat, bukan ahli sujud. Maka yang akan ditiru oleh anak-anaknya bukan sujudnya, bukan sholatnya, bukan Qur'annya, tetapi gosipnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus adinda kami prasetya mahasabila, tentunya kita semua hadir di sini adalah untuk mendoakan semoga sang jabang bayi Satya Azzair Prasetya ini dijadikan anak yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, wabil khusus senantiasa bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua jangan pernah berhenti menyerah, berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, terus berdoa untuk anak-anaknya. Terkadang memang anak kita dihadirkan menjadi anak yang nakal, itu bukan karena apa-apa, tapi karena dosa kedua orang tuanya. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah mengatakan, kalau kamu melihat anakmu melawan perintahmu, kalau kamu mendengar anak-anakmu membantah nasihatmu, maka sesungguhnya jangan salahkan anakmu. Allah sedang menghapus dosamu dengan memberi cobaan kepadamu melalui lisan anak-anakmu. Kalau ada anak melawan, taubat pak, itu baik obatnya. Bukan kita nih tambah dimarahi. Bahkan sebagian guru kami berkata bahwa kalau ada anak bersalah jangan marah. Kenapa? Karena di balik kemarahan ada ketidakridhaan. Semakin orang tua tidak ridho, Allah semakin murka. Karena rumusnya sederhana, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak di balik murkanya orang tua. Ketika orang tua murka, tersulit tidak ridho terhadap anaknya, maka anak itu nak dinasehati 2 hari 2 malam tidak bakal berubah. Karena apa? Allah sudah ikut murka, tidak bakal memberi hidayah.